Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-143. Kali ini terambil dari Markus pasal 2. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini merupakan nas lanjutan dari perikop sebelumnya ya. Sekali lagi Markus 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mau mengajak saudara semua kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 2 ayat 13 sampai 17 dengan judul perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman ini, kita mau merendahkan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau melayakkan kami duduk diam dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian yang berasal daripada Tuhan menuntun memimpin kami oleh Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul dari perikop kali ini menarik sekali ya. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sebenarnya dari judulnya saja, kalau kita membacanya mungkin kita akan berpikir biasa aja ini. Tapi kalau seandainya saudara menyajikan ini kepada orang yang hidup di masa itu, di sini tercermin belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan, dan Tuhan melayakkan. Lewi anak Alfeus adalah seorang pemungut cukai. Dia punya nama lain, Lewi ini punya nama lain Matius. Jadi yang menulis Injil Matius itu ya dia ini. Lewi ini bernama Yunaninya, dia punya nama Matius. Sekali lagi saudaraku ya, orang yang hidup di masa itu di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Pada masa itu bahasa internasional, bahasa perdagangan, bahasa hubungan antar negara itu adalah bahasa Yunani atau bahasa Gerika, Yunani Koine khususnya saudara ya. Jadi setiap orang yang hidup di tengah-tengah kekaisaran Romawi, mereka wajib punya nama Yunani. Jadi kalau Yesus itu kan Yeshua, dia punya nama Yunani Yesus. Sementara Lewi itu adalah nama Ibraninya, sementara dia punya nama Yunani Matius. Seperti Petrus itu nama Yunani, nama aslinya Simon. Nah, saudara ya. Jadi saudara bisa lihat di sini, Lewi atau Matius ini seorang pemungut cukai. Kenapa saya bilang bahwa ketika saudara mendengar kata pemungut cukai,
di sini saudara akan berhadapan dengan sesuatu yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi di masa itu. Lebih-lebih dari golongan kaum-kaum rohaniwannya. Mungkin kebanyakan dari mereka mengajarkan untuk membenci golongan dari pemungut cukai atau orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Ya alasannya kenapa saudaraku ya? Karena pemungut cukai itu yang dalam bahasa Yunaninya telones itu sebenarnya mereka bekerja untuk penjajah Romawi. Jadi dianggap pengkhianat bangsa dan secara religius mereka dipandang najis. Disamakan dengan orang berdosa. Yang menarik di sini ialah ketika Yesus sedang mengajar, lalu lewatlah Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus dengan serta-merta mengajak orang ini, ikutlah aku. Dan Lewi langsung merespon, saudaraku. Ia berdiri dan ia lantas langsung mengikuti Yesus. Saudaraku, di sini kita melihat Tuhan melayakkan sudut pandang Yesus tidak seperti pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang pemikirannya begitu kolot dan begitu menghakimi. Yesus penuh belas kasihan dan ia mendatangi pemungut cukai ini. Ya, saya percaya kalau saudara mau tahu perbandingannya kalau zaman sekarang tuh gimana. Ya kasarnya zaman sekarang tuh orang-orang yang bekerja di dunia gelap, di dunia prostitusi contohnya ya. Para wanita-wanita yang menjadi, bahasa kasarnya menjadi pelacur. Itu kan mereka adalah orang yang secara agama, mereka dipandang orang berdosa, orang hina. Dalam strata masyarakat pun golongan-golongan seperti perempuan yang bekerja di dunia prostitusi bisa dibilang stratanya rendah sekali, saudaraku ya, dipandang hina dan hidup dalam dosa. Nah, bagaimana kalau seandainya Yesus mendatangi pelacur ini atau perempuan yang hidup di dunia prostitusi ini dan dia berkata, ikutlah aku. Bagaimana pikiran saudara? Nah, ini juga yang terjadi dengan Lewi. Dia dianggap hidupnya itu sama seperti orang berdosa. Ia dianggap najis, ia dianggap pengkhianat bangsa. Dan kasus pelacur ini juga pernah di Alkitab dibahas tentang seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Bagaimana pada akhirnya kemudian ia mengalami pemulihan. Ada perempuan yang mengalami pemulihan dan ia menangis di kaki Yesus. Ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, kemudian menyekaknya dengan rambutnya. Kemudian setelah itu ia menuangkan minyak. Termasuk kemudian perempuan yang tadi yang mau dilempar dengan batu ya, perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi. Yesus berbelas kasihan kepada setiap orang yang berdosa, saudaraku. Masalahnya yang jadi masalah di sini pemimpin agamanya malah mendiskreditkan atau mengecilkan orang-orang berdosa ini. Padahal kebanyakan daripada orang berdosa ini, saudaraku, kebanyakan dari orang yang hidupnya dalam dunia gelap dan jauh dari Tuhan itu ternyata mereka memang benar-benar tidak tumbuh dalam kasih Tuhan. Mereka tidak pernah diajar mengenai Yesus. Mereka tidak pernah dituntun menerima Yesus. Betul. Dulu saya pernah melayani di pelayanan LP, pelayanan di penjara ya, lembaga pemasyarakatan. Kalau saya ingat-ingat tuh sekitar 8-9 tahun lah saya pernah melayani di situ. Tidak intens memang, biasanya 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan lah. Jadwalnya kita pelayanan ibadah, kemudian saya menyampaikan firman di sana. Saudara tahu nggak? Kita ya bertanya-tanya lah dengan orang-orang yang ada di LP itu. Beberapa di antara mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka ada yang menangis.
Ada yang histeris seperti itu. Karena mereka tidak pernah merasakan kasih Yesus. Ketika ditanya, kenapa sih kalian tuh bisa seperti sekarang ini? Gak ada kah gereja? Mereka kasih tahu bahwa gereja tuh jauh, dia bilang. Mereka dari kampung, gereja jauh. Dan mereka pun gak pengen ke gereja seperti itu. Jadi mereka gak pernah mendengar tentang kasih Tuhan. Namun itulah kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan orang-orang tuh masuk penjara. Karena di dalam penjara mereka bisa mendengar tentang Yesus, bukan? Saudaraku, saya banyak kali melihat ya, ini saya akan bicara terus terang. Kalau ada fase dalam hidup saudara, saudara nakal, saudara bandel, sampai akhirnya saudara masuk penjara. Saya mau kasih tahu, satu sisi memang itu adalah konsekuensi yang harus saudara tanggung. Tapi setahu saya banyak memperhatikan dan melihat kejadian-kejadian. Biasanya penjara itu adalah kesempatan terakhir. Kalau setelah engkau masuk penjara dan engkau tidak bertobat, engkau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, biasanya setelah keluar itu Tuhan akan mengangkat tangannya. Dengan kata lain, Tuhan akan melepaskan saudara dan silakan jalan mengikuti kemauan. Saya banyak melihat orang-orang yang sudah dilepaskan tangan Tuhan, biasanya mereka akan meninggal entah karena kecelakaan atau entah karena dibunuh orang atau entah karena kejadian-kejadian yang gak jelas. Karena ketika dikasih kesempatan terakhir, ia tidak memilih untuk bertobat dan mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Hal yang bisa kita pelajari di sini, Saudara. Yesus tidak hanya memanggil Lewi atau Matius ini, tetapi Yesus juga bersedia untuk makan bersama-sama dengan mereka. Di mana? Di rumah Lewi atau Matius itu, Yesus makan dengan bersama-sama banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara lihat di sini. Yang saya baca di sini memang Yesus itu lagi sedang dalam puncak keterkenalannya. Bagaimana tidak? Dia jalan ke pinggir danau, di sini disebut ke pantai danau ya, berarti ke pinggir danau dia, pantainya danau. Orang berbondong-bondong mengikuti dia. Kemana Yesus pergi, orang pengen ikut. Ya, Yesus ada pernah mengungkapkan sih ya di dalam kalau tidak salah Yohanes 6 ayat 66 ya. Banyak orang mengikuti dia tuh nggak betul-betul karena pengen ikut dia, karena pengen lihat mujizat doang. Lah itu memang kebiasaan kita misalnya ada KKR katanya kesembuhan ilahi, ya kebanyakan dari kita tidak banyak yang sakit, banyak dari kita tuh pengen lihat mujizat. Tapi yang pengen ikut Yesus betul-betul sama seperti murid-murid Yesus siapa ya? Saudara, kiranya jangan datang ibadah kebaktian hanya pengen disembuhkan dan hanya pengen ikut melihat mujizat, jangan. Saudara harus betul-betul menjadi seorang pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Itu harapan saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat ya, dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai. Dalam budaya Yahudi, makan bersama lebih-lebih ya, itu bicara soal penerimaan sosial dan relasi rohani. Jadi nggak cuma makan itu aktivitas fisik, tetapi ketika engkau makan bersama-sama dengan seseorang, itu bicara soal saling menerima satu dengan yang lain, itu bicara soal strata sosial, itu bicara soal relasi rohani. Jadi nggak cuma makan seperti kita sekarang. Kalau sampai ada makan bareng, itu berarti Yesus menerima mereka, pemungut cukai ini. Ini adalah sebuah sikap dari Yesus bahwa ia mengasihi. Berbeda dengan apa yang kita pikirkan hari ini ya. Ya, saya menyadari misalnya saudara juga ada suatu beban, ada suatu kerinduan untuk menjangkau
dan melayani orang-orang yang ada di dunia prostitusi, katakanlah di lokalisasi saudara pengen kunjungan mendoakan atau kunjungan memberitakan Injil, ya silakan saya katakan. Karena Yesus pun seperti itu. Tapi kalau seandainya saudara juga gak kuat, ya jangan coba-coba kalau itu kelemahanmu. Kalau masalah wanita atau pria itu kelemahanmu, kalau masalah seksual itu kelemahanmu, jangan nekat. Tapi kalaupun itu kelemahanmu dan kau tetap ditaruh beban, ya saudara bisa ajak rekan, teman, atau tim untuk datang berkunjung dan menginjil bersama-sama. Karena Yesus pun melakukan itu. Dia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Saudaraku ya. Tapi sekali lagi Yesus tidak menjadi sama seperti mereka. Yesus makan bersama tetapi tidak lantas membenarkan apa yang mereka lakukan ya. Jangan saudara lalu melemahkan berita Injil. Katakanlah begini, hari ini yang di masyarakat yang dibenci dan dipandang rendah selain pelacur atau perempuan tunasusila atau apapun, yang paling dibenci hari-hari ini itu ya ialah gerakan LGBTQ, para transgender dan lain sebagainya. Ya, kita secara agama memang semuanya LGBTQ itu salah. Bahkan satu kekejian di hadapan Tuhan. Namun hari ini karena ada begitu banyak kampanye LGBTQ di mana-mana, seolah-olah LGBTQ itu benar dan Tuhan mengasihi mereka. Saya katakan sudah, jangan mencampur adukan kasih dan keadilan Tuhan. Kalau bicara kasih, Tuhan mengasihi setiap orang, bahkan orang berdosa pun Tuhan kasih. Tapi kalau di hadapan keadilan Tuhan, tindakan LGBTQ, perilaku LGBTQ, dan hubungan LGBTQ itu jahat di mata Tuhan. Semua itu bertentangan dengan kebenaran firman dan dianggap sebagai suatu tindakan dosa yang najis. Jadi saudara harus menggarisbawahi hal ini. Kalau saudara katakanlah dari golongan LGBTQ dan saudara merasa bahwa itu adalah sebuah kelemahan atau yang saudara peroleh ketika saudara lahir, saudara berpikir bahwa aku ini LGBTQ sejak lahir. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan mengampuni. Tuhan rindu saudara dipulihkan. Tapi Tuhan tidak membenarkan perbuatan. Ya, banyak orang akhirnya berpikir, ya nggak apa-apa LGBTQ masuk gereja. Tapi LGBTQ juga harus siap ditegur oleh firman Tuhan. Nanti setelah pulang dari gereja, tidak lantas dibenarkan perbuatan-perbuatanmu dan ya kehidupan seksualmu yang menyimpang itu. Saudaraku ya, termasuk memandang gambar diri yang salah. Tuhan mengasihi pemungut cukai, Tuhan mengasihi kaum pendosa, kaum pelacur, pezina. Tuhan mengasihi juga kaum LGBTQ, tapi Tuhan tidak membenarkan perbuatanmu. Makanya Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina, jangan berbuat dosa lagi. Pergilah, tapi ingat ini, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau saudara yang sudah diselamatkan, saudara sudah mengakui dosa dan mengikuti Yesus, ya saudara harus meninggalkan cara hidupmu yang lama itu. Saudara ya, sama seperti Lewi ini, Tuhan datang, Yesus datang di sini dan ia bersedia makan bersama-sama mereka dan mereka sangat merasa sukacita. Saya percaya mereka sangat merasa sukacita karena sekali lagi dari sudut pandang orang Yahudi, pemungut cukai ini dipandang sebagai pengkhianat bangsa, orang najis. Nah sekarang Yesus yang sedang viral itu, Yesus mengajar, seorang pengajar yang penuh kuasa, seorang guru yang baik itu, tiba-tiba bersedia makan bersama-sama dengan mereka yang berdosa ini. Selama ini mereka dijauhi, mereka dicibir, mereka diomongin, mereka disumpah-sumpah, dicaci maki pastinya. Termasuk keluarganya juga gak tenang hidupnya. Tahu-tahu ada yang ngajak makan bareng. Dan dia adalah seorang guru yang sedang viral, yang terkenal itu. Gimana gak merasa dijamah hati mereka, saudaraku. Saudara tahu itulah penerimaan. Ketika engkau melayani siapapun juga yang kau layani, kau harus menerima mereka dengan baik.
ya saudaraku ya, dilayani dengan baik. Dan kemudian kita melihat di satu sisi ada kesombongan dari kaum Farisi. Farisi adalah kelompok ultra religius yang menekankan kekudusan hukum Taurat. Dan anehnya di sini pemisahan dari orang berdosa ya. Jadi ketika saudara atau ketika Yesus di sini duduk makan dengan orang najis secara sosial dan religius, dalam pandangan orang Farisi, kamu sedang menajiskan diri. Ketika Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai, Yesus dipandang sedang menajiskan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita mengambil bagian dari apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi ini. Karena mereka sedang menganggap diri mereka suci, benar, kudus, dan mereka menghakimi. Kalaupun engkau benar, kalaupun engkau punya kehidupanmu lurus di dalam Tuhan, tidak seharusnya juga saudara merendahkan orang lain dan menganggap dirimu superior di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan. Menganggap diri kudus saja sudah salah. Saudaraku, saya mau kasih tahu ya, semakin dewasa saudara mengikuti Tuhan, semakin matang saudara di dalam Tuhan, semakin lama tahun-tahunmu mengikuti Tuhan, harusnya yang paling muncul di dalam hatimu itu ialah aku ini orang berdosa. Semakin banyak engkau paham firman Tuhan, semakin engkau mengerti kebenaran, engkau sadar bahwa engkau banyak kali gagal hidup di dalamnya. Saya selalu berpikir bahwa saya ini orang berdosa, Tuhan. Nah, ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi, pemimpin-pemimpin agama ini, merasa diri mereka di atas orang biasa. Tingkat kekudusan dan pelayanannya. Ini yang saya bilang sindrom kesombongan ahli-ahli Taurat. Hati-hati. Para pengkhotbah, pelayan-pelayan Tuhan di gereja, ketika engkau merasa engkau sudah melayani di gereja, engkau sudah begitu mengabdi di gerejamu, jangan engkau memandang enteng orang lain. Lalu membuat status postingan di sosmed, melayani adalah sebuah kemegahan, kemuliaan. Wah, saudara ya, melayani bukanlah beban, melainkan sebuah panggilan. Tapi apakah saudara mengatakan atau membuat postingan itu tidak dengan berpikir bahwa aku lebih daripada mereka? Kadang-kadang ada orang berpikir, aku sudah lama melayani. Pemimpin-pemimpin rohani juga kadang seperti itu, menjadi arogan. Aku ini senior dalam pelayanan, jangan sembarangan kalian. Lalu mulai menindas anak-anak rohani yang dia didik. Tidak boleh seperti itu. Ini semua bicara kesombongan. Dan Tuhan tidak suka kumpul dengan orang-orang sombong. Pernah gak di Alkitab disebutkan Yesus makan bersama-sama dengan para ahli Taurat? Gak ada. Yesus malah paling banyak memarahi mereka. Yesus malah merangkul orang-orang yang dianggap najis oleh masyarakat. Saudaraku, saudara harus belajar yang namanya belas kasih Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat itu punya kebenaran di hadapan hukum Taurat, tetapi mereka nggak punya kasih di hati mereka. Hukum Taurat itu hanya dijadikan satu landasan untuk menilai diri sendiri. Kalau aku taat, berarti kerohanianku lebih mulia daripada orang biasa. Dan dunia pun mengakomodir itu. Berapa banyak dunia yang hari ini memberikan hormat yang begitu luar biasa kepada rohaniwan, pemimpin-pemimpin agama. Tapi mereka lupa. Rohaniwan, pemimpin-pemimpin agama pun, apakah mereka juga sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Lebih baik apresiasi kepada semua orang. Jangan cuma kepada rohaniwan yang dapat pujian. Yesus mau dekat dengan pemungut cukai loh. Dan mereka merasa dihargai oleh Yesus. Mereka merasa diri mereka berarti. Ini yang paling penting. Ngapain memberikan pujian kepada
pemimpin-pemimpin agama, terutama mereka yang arogan, yang gak punya belas kasihan, lebih-lebih yang mencampur adukan agama dengan dunia politik. Paling benci saya. Punya gelar pendeta, di belakangnya sudah magister, S1, S2, S3. Tapi ketika musim politik ikut ngomong soal politik. Ngomong bahkan cenderung serang menyerang satu sama lain. Aneh saya pikir gini. Hari Minggu kemudian menyampaikan khotbah firman Tuhan. Lah bagi saya lebih baik engkau lepaskan saja pelayananmu. Engkau murni ikut politik saja sudah. Itu lebih jujur apa adanya, saudaraku ya. Saya paling males dengar khotbah kalau misalnya dari politisi, saudaraku ya. Karena bagi saya banyak kan politisi bermuka-muka. Ya, pastor hari-hari ini pun banyak yang seperti itu. Seperti ahli Taurat. Mereka begitu mengasihi Taurat, tapi membenci Yesus. Dan membenci ajaran-ajaran yang sehat. Seperti itulah yang dilakukan orang-orang agamawi. Hati-hati saudaraku ya. Saudara harus pastikan bahwa hati saudara punya belas kasihan. Karena ini poinnya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau dulu dalam budaya orang Yahudi, orang berdosa itu harus datang ke bait Allah dan melakukan ritual pertobatan dengan membawa hewan-hewan sesuai dengan kemampuannya. Ya, nanti korban itu dipersembahkan dan nantinya dia entah dipercik dengan darah atau apa, tanda pentahiran dan sebagainya. Tetapi di sini berbeda. Yesus datang menemui para pemungut cukai ini. Dan saya percaya banyak di antara mereka bertobat, yang paling utama Lewi salah satunya. Sehingga kita boleh mendapatkan ya salinan kitab atau surat Injil Matius yang ditulis oleh seorang pemungut cukai, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kalau kita dilayakkan oleh Tuhan, kalau kita diperkenankan oleh Tuhan. Mari dengan kerendahan hati saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mendidik dan mengajar kami. Dan saat ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami hikmat dan pengertian. Ajar kami untuk tekun dan tetap memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami, suci tahirkan kami, hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Supaya kami kedapatan tak bercacat dan tak bercela, mengiring Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk tetap mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami saudara tetap memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran dan terus bertumbuh bersama-sama dengan channel ini. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih anugerah oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.